pengaruh lemak darah, maka dia kehilangan sifat itu. Jadilah mengental, karena darah ini terbalut oleh lemak. Jadi pertanyaannya satu, pertanyaan yang penting dijawab, bagaimana caranya pada usiamu yang sudah lanjut mengendalikan lemak di darah agar posisi darah Anda tetap terjaga seperti usia belasan tahun. Itu hal yang sangat penting, karena di mana-mana selalu bercerita tentang darah. Ya, darah itu nggak pernah bermasalah. Yang bermasalah adalah pendampingnya, lemak darah, dan pada usia tertentu akan didampingi dengan aterosklerosis. Ingat, ini aterosklerosis gabungan dari beberapa konten seperti benang fibrin, platelet, sel darah merah, darah putih, dan juga kolesterol menjadi satu kesatuan, tapi diawali dengan white thrombus namanya. Di usia 45 dia akan teroksidasi menjadi red thrombus, dan pada akhirnya di usia 50-an ke atas kalau tidak beruntung dia menjadi black thrombus, dan inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya stroke dan serangan jantung. Maka di NCEP dikatakan di sini 50% manusia di dunia meninggal stroke dan serangan jantung itu normal kolesterol. Sehingga pertanyaannya, kenapa dia lagi goes sepeda, lagi main futsal, lagi main tenis lapangan, lagi tertawa terbahak-bahak, kok tiba-tiba jatuh? Normal kolesterolnya. Nah, saya mengatakan hari ini Bapak Ibu, apalagi yang sudah usia, mereka sangat membutuhkan material itu sebagai bahan dasar pembentukan hormon, sebagai polipeptide untuk asam amino, juga untuk stem cell. Tapi kalau ini adalah bagian yang teroksidasi, yang perlu ditanyakan selalu, siapa yang membuat kerusakan ini? Jadi bukan kolesterolnya, bukan lemaknya, tapi yang memicu kerusakan yang harus dipatuhi. Jadi ada dua ya. Tadi mengenai darah, kenapa lemak darah nggak bisa diatur. Kedua, kenapa terjadi proses oksidasi kerusakan ini? Agar ke depan. Ketiga, kolesterol harusnya membuat orang awet muda dan panjang umur. Jadi hari-hari ini berulang-ulang saya katakan, menjelang usia 40-50, maka Anda harus rajin makan daging, makan seafood, udang, cumi, kepiting, kacang-kacangan, juga telur, biar tidak cepat tua. Tapi kalau Anda mulai dilarang, maka Anda segera lemot, segera tidak berenergi, dan menjadikan Anda cepat tua. Ya. Ini saya ulangi, ini hal yang penting kita tahu, karena di mana-mana media marketing akan menawarkan solusi untuk melancarkan darah. Benar itu tawarannya, tapi caranya seperti apa? Banyak teori 1001 macam cara. Ya tentu kita jangan pernah menyalahkan orang, lebih baik belajar pintar daripada nyalahi orang. Ya, kita perlu paham, makanya melalui morfologi darah akan memberi petunjuk ini. Ini yang identik dengan HbA. Ini gambar darah yang tidak disiplin minum air putih. Ini mereka yang ogah berjemur matahari. Jangan lupa vitamin D, kalsium, kalium penting sekali. Jadi sisihkanlah waktu pagi hari atau kapan saja agar sedikit waktu berpanas-panasan. Ini kanker usus karena susah menunda buang air besar atau infeksi usus berkepanjangan. Ini leukemia, kanker darah. Ini kanker getah bening, ini kanker prostat atau kista, miom atau kanker payudara mungkin 5 atau 7 tahun. Ini asam lambung yang hebat. Bapak Ibu, ini adalah tubuh yang asam. Ini adalah petunjuk yang ada di pemeriksaan morfologi darah yang tidak didapatkan di kimia darah.